Berikutnya, nah ini ada keterangan di mana U itu adalah sebuah fungsi G pada X, ada F sama dengan H pada X, dan yang terakhir ada C adalah sebuah konstanta. Di sini ada yang kelima, F pada X, ketika kita punya fungsi U ditambah atau dikurangi V, maka F aksen pada X sama dengan U aksen ditambah atau dikurangi dengan V aksen. Nah ini seperti halnya aturan penjumlahan pada sebuah turunan. Berarti tinggal kita turunkan fungsinya masing-masing, baik itu ketika dijumlahkan maupun ketika kita kurangi. Si contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita punya F pada X, itu isinya 3X pangkat 4 ditambah dengan 2X pangkat 5 misalkan. Nah, maka turunan dari F pada X-nya, ya kita turunkan masing-masing, kemudian kita operasinya dijumlahkan. Berarti untuk bagian yang pertama ini ya, berarti turunannya adalah 4 kalikan 3X pangkat 4 kurangi 1, kemudian kita tambahkan dengan turunan dari yang suku berikutnya, yang 2X pangkat 5. Turunan dari 2X pangkat 5 kan berarti 5 kalikan dengan 2, 5 kalikan dengan 2, kalikan X pangkatnya 5 kurangi 1. Oke, berikutnya tinggal kita operasikan turunannya masing-masing. Masing-masing tinggal kita operasikan hasilnya. 4 kali 3, 12. X pangkat 4 kurangi 1, 3. Ditambah 5 kali 2, 10. X pangkat 5 kurangi 1, 4. Nah, ini hasilnya. Turunan dari F pada X, 3X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 5. Kita turunkan masing-masing. Begitupun ketika operasinya penjumlahan ya. Ketika operasinya penjumlahan, maka berlaku pula ketika operasinya pengurangan. Misalkan kita punya F pada X sama dengan 10X pangkat 3 dikurangi dengan misalkan di sini kita punya 7X pangkat 5. Nah, maka turunan dari F pada X-nya akan bernilai, ya masing-masing kita turunkan seperti tadi. Nah, bagian yang awal kita turunkan nih, 3 kali 10 kali X pangkatnya 3 kurangi 1. Kemudian kita kurangi dengan turunan berikutnya, yang turunan dari 7X pangkat 5. Berarti dikurangi 5 kalikan dengan 7. X pangkatnya 5 kurangi 1. Berarti sama dengan, kita dapat tarik kesimpulan hasilnya dengan dioperasikan 3 kali 10, 30. X pangkat 3 kurangi 1, 2. Dikurangi 5 kali 7, 35. X pangkat 5 kurangi 1, 4. Nah, jadi inilah hasilnya turunannya. 30 X kuadrat dikurangi 35 X pangkat 4. Itu untuk aturan penjumlahan atau pengurangan. Berikutnya, ada aturan perkalian. Nah, untuk aturan perkalian ini, ya, ini digunakan ketika ada dua fungsi yang kita kalikan. Itu dimisalkan F pada X sama dengan U kalikan dengan V. Maka turunan dari F aksen pada X adalah U aksen dikalikan dengan V ditambah dengan U kalikan dengan V aksen. Si contohnya seperti apa? Kita tuliskan nih contohnya. Fungsi F pada X sama dengan X pangkat 4 dikalikan dengan misalkan 3X kuadrat ditambah dengan 1 dipangkatkan 3. Maka F aksen pada X-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini kita bisa misalkan yang X ini, X pangkat 4 itu kita misalkan sebagai U. Kita misalkan sebagai U sama dengan X pangkat 4. Dari sini kita bisa tentukan ya. Berarti yang satunya lagi itu kita posisikan sebagai V. Yang 3X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3. Ini kita misalkan sebagai V. V sama dengan, kita tuliskan sama dengan 3X kuadrat ditambah 1, kita pangkatkan dengan 3. Kemudian
Agar lebih mudah, kita cari turunannya masing-masing dulu sebelum kita terapkan ke aturan perkalian, turunan dari perkalian. Maka U aksennya di sini kita dapatkan X pangkat 4 berarti 4, X pangkat 3. Langsung saja ya, ini hasil dari 4 kurangi 1. Berarti 4X pangkat 3. Kemudian yang bagian ini kita turunkan V aksennya dengan turunan rantai. Maka V aksennya 3 kalikan 3X kuadrat. Seperti di video sebelumnya ya. Ini aturan rantai 3X kuadrat ditambah 1. Pangkatnya sekarang 3 kurangi dengan 1 ya. Pangkatnya 3 kurangi 1 hasilnya 2 dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya. Berarti ada turunan dari 3X kuadrat, hasilnya adalah berapa ini? 3 kali X kuadrat, kita turunkan nilainya menjadi 2 kalikan 3 kalikan X, kalikan 2 kalikan X, pangkatnya 2 dikurangi dengan 1, terus kemudian turunannya ini berikutnya ada ditambah 0 ya, ditambah turunan dari 1, turunan dari konstanta kan bernilai 0. Kita sederhanakan. Berarti nilainya 3 kalikan dengan 3X kuadrat ditambah 1 pangkat 2 kalikan dengan 2 kali 3. Hasilnya adalah 6X pangkat 2 kurangi 1. 6X. Kita sederhanakan lagi. Koefisiennya yang sama-sama koefisien kita kalikan. 6 kali 3, 18X. Kalikan dalam kurung 3X kuadrat ditambah 1 pangkatnya 2. Ini untuk V aksennya udah kita dapatkan. Sekarang tinggal kita susun. Tadi kan ini ya, U aksen dikalikan dengan V ditambah U kalikan V aksen. Berarti tinggal kita tempatkan nih nilainya masing-masing. Nah, agar cukup kita geser lagi V aksennya ke sini. V aksennya sama dengan kita rangkai nih. Ini ada U aksen kalikan V. Berarti U aksennya 4X. Nah, kemudian dikali dengan nilai dari ini. Nilai dari sama dengan U aksennya ini ya, 4X. Sengaja dituliskan yang berwarna ungu, 4X. Dikalikan dengan V. Nah, V-nya berarti rumus yang V-nya saja. Ini kita dapatkan di awal 3X kuadrat ditambah 1, pangkatkan 3. Kemudian kita jumlah plus dengan, nah kembali lagi ke U. Nah, berarti bentuk yang U kita tuliskan kembali nih. Nah, yang tadi warna ungu. Berarti X pangkat 4. Oke, ini seharusnya 4X pangkat 3 ya. 4X pangkat 3. Berikutnya juga sama. 4X pangkat 3. Oke, berikutnya kita tuliskan ini. Tinggal kita tuliskan yang V aksennya yang sudah kita dapatkan. Ini yang berwarna biru ya di bawah ini. Oke, tinggal kita tuliskan dikali dengan 18X buka kurung 3X kuadrat ditambah 1 tutup kurung kita kuadratkan. Oke, berarti nilainya sama dengan menjadi 4X pangkat 3 kalikan 3X kuadrat ditambah 1 kita pangkatkan 3 ditambah, nah ini tinggal kita sederhanakan. Sekarang berubah bentuknya menjadi 18X pangkat. Nah, ini X-nya ada X pangkat 4 dikalikan dengan X, berarti sekarang X pangkat 5, 3X kuadrat ditambah 1 pangkatkan 2. Oke. Jadi sudah ketemu hasilnya untuk aturan perkalian. Dan yang terakhir untuk aturan pembagian. Nah, untuk aturan pembagian ini kita misalkan di sini ketika kita punya fungsi f pada x sama dengan 2 per v, maka f aksen pada x-nya sama dengan u aksen v dikurangi u kalikan v aksen dibagi v kuadrat. Contohnya fungsi-fungsinya kita ambil dari soal nomor 6 ya, agar lebih mudah. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan kita punya sebuah fungsinya f pada x sama dengan kita ambil u dan v-nya dari contoh soal yang nomor 6. U-nya kita ambil X pangkat 4 dibagi dengan V-nya kita ambil
3x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan dengan 3. Kan karena kita udah dapat U aksen dan V aksennya, tinggal kita rangkai deh untuk menentukan nilai dari F aksennya. Maka F aksen pada X sama dengan, kita tinggal tuliskan pembagiannya dulu, pernya dulu panjang. Nah, tinggal kita tempatkan masing-masing ya. Oke, kita tempatkan U aksen V. Nah, berarti U aksennya tadi udah bernilai 4x pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan V. V-nya kita sudah punya dari soalnya, dikalikan dengan 3x kuadrat ditambah 1 pangkatkan 3. Sekarang kalau tadi kan ditambah ya. Nah, untuk yang pembagian ini dikurangi dengan kita tuliskan lagi kembali pada bentuk U-nya. U-nya itu di sini X pangkat 4. X pangkat 4 dikalikan dengan, nah sekarang kita kalikan dengan turunan dari V-nya atau V aksennya yang sudah kita dapatkan. Ada 18X dikalikan dengan 3X kuadrat ditambah 1 pangkatkan dengan 2. Oke, ternyata kurang panjang pernya. Nah, oke. Nah, kemudian di bawahnya tinggal V-nya kita kuadratkan. Berarti si nilai V-nya kita kuadratkan. V-nya tadi bernilai 3X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan dengan 3, kemudian kita kuadratkan atau dipangkatkan kembali dengan 2. Sekarang kita tinggal sederhanakan. Oke, lanjutannya di mana ya? Oke, lanjutannya kita buat di sini ya. Maka sama dengan, kita tinggal sederhanakan 4x pangkat 3 dikalikan dalam kurungnya 3x kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 3 dikurangi 18, X-nya sekarang pangkat, ada X pangkat 4 dengan X saja. Berarti X pangkat 5, dalam kurungnya 3X kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2 per, nah sekarang nilai dari 3X kuadrat tambah 1 dipangkatkan 3. Ini ada pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Yang di dalam kurung mah aman saja. 3X kuadrat ditambah 1, sekarang dipangkatkannya 3 kali 2, 6. Oke, jadi sudah kita bahas untuk turunannya. Tadi ada yang bagian pertama. Nah, ini rumus turunan fungsi khusus. Dari yang 1, 2, 3, 4. Kemudian lanjutannya ada 3 lagi. Hingga 5, 6, 7. Penerapannya seperti itu. Baik, semoga bisa dimengerti.